Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pencobaan bukan berasal dari Allah. Tema renungan saya adalah masalah mendatangkan kebaikan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya mau mengangkat kisah Ayub, di mana di kisah inilah sangat jelas apa yang terjadi sebenarnya dengan kita. Kenapa kita sampai mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan selama hidup kita, dan sepertinya tidak ada habisnya. Tantangan kita tentunya berbeda-beda. Ayub menjadi suatu gambaran kenapa Tuhan mengizinkan. Mari kita lihat. Ayub 1 ayat yang ke-6 berkata begini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ini yang menjadi tantangan iblis kepada Tuhan. Apakah kalau tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kalau doamu tidak dijawab, apakah engkau masih takut akan Allah? Kalau hari ini engkau tidak mendapatkan apa-apa, apakah engkau tetap takut akan Allah? Saya percaya pencobaan itu diizinkan sama Tuhan, datang dalam hidup kita untuk menguji iman dan hati kita. Amin. Jomblo enggak laku-laku, masih bersyukur enggak? Ayub 1 ayat 10. Iblis bilang begini sama Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Iblis menantang Tuhan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Apakah kita juga sering seperti ini? Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya, ini Tuhan yang ngomong, ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Yakinlah, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan iblis mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Anak-anak Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya percaya pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tetapi Tuhan mengizinkan kita diuji, supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh mempunyai iman? Iblis benar, sebab kebanyakan kita cuma mau pujian, tetapi tidak mau ujian. Banyak kita mau berkatnya, tidak mau menghadapi tantangannya. Tuhan mengizinkan kita diuji, tapi iblis yang mencobai. Maka Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan kita, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Apa artinya?
supaya iblis jangan sampai mencobai kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ketika iman dan ketaatan kita diuji kepada Tuhan oleh iblis, apakah kita masih benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Kalau doa kita tidak dijawab, apakah kita masih percaya sama Tuhan? Kalau kita tidak diberkati, apakah kita masih bersyukur? Tentunya ini tidak gampang. Ketika kita harus menghadapi padang gurun, ketika kita harus menghadapi kesusahan, ujian, masalah, dan pergumulan. Akan saya tutup dengan ada 5 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita dalam menghadapi pergumulan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya ialah Israel sebagai suatu peringatan. Yang harus kita ingat dalam menghadapi pergumulan adalah yang pertama, jangan berbuat jahat. 1 Korintus 10 ayat 6. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Contohnya adalah Ishak. Saat Ishak menggali sumur, direbut oleh orang Filistin, kemudian Ishak memberikannya saja, dan ia mencari tempat lain dan menggali lagi. Begitu seterusnya. Saudara-saudaraku, orang boleh curi apa yang menjadi bagian kita, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah pindah. Sekali Tuhan menyertaimu, 1000 orang akan rebah di sisi kanan dan kirimu. Peringatan Tuhan dalam menghadapi pergumulan yang kedua adalah jangan lari kepada Allah lain. 1 Korintus 10 ayat 7. Supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Penyembahan berhala itu ialah kita menempatkan yang lain lebih daripada Tuhan dalam hidup kita. Jika saudara, Bapak, Ibu menghadapi masalah pergumulan, jangan mencari teman, jangan mencari hamba Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Hanya Tuhan yang mampu tolong saudara. Hanya Tuhan yang cinta saudara. Dan hanya Tuhan yang mengerti dan mampu menolong Bapak, Ibu, saudara. Yang ketiga, peringatan dalam menghadapi pergumulan adalah jangan tidak setia kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Jangan berbuat dosa, Bapak, Ibu, saudara. Firman Tuhan bilang begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjauhkan kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Maka oleh sebab itu, janganlah berbuat dosa, sebab dosa mendatangkan duka cita. Anak-anak muda, kalau kita mau diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, jangan hidup dalam percabulan. Yang keempat, peringatan Tuhan dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Jangan mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Kalau kita dicobai itu biasa, sebab Yesus pun dicobai oleh iblis. Dan yang kelima, peringatan dalam menghadapi masalah dan pergumulan adalah jangan bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah. 1 Korintus 10 ayat 10. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bangsa Israel ini di padang gurun terkenal dengan bersungut-sungut. Bahkan ia memarahi Musa di dalam Keluaran 14 ayat 12. Saudaraku yang berbahagia, setiap persoalan, setiap masalah, setiap pergumulan yang datang di dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan di balik itu semua, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup Bapak, Ibu, saudara. Tetap berdoa, tetap membaca firman, dan pakai kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam tangan kemurahan-Mu, sebab hamba percaya setiap masalah yang datang dalam setiap hidup kami, setiap pergumulan, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kami. Balas memberkati Gereja Lembah Dieng, memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terlebih lagi memberkati Bapa Gembala kami Tuhan. Bilir-bilir-Mu sudah menyembuhkan dan kuasa-Mu yang akan memulihkan kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti